Latar belakang dari perundingan inter-Indonesia dapat mencangkup beberapa hal, di antaranya 1. Keberagaman dan otonomi daerah. Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan kepentingan daerah yang beragam. Adanya tuntutan otonomi daerah yang lebih besar dari pemerintah daerah. Perlu adanya koordinasi dan negosiasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Konflik sosial dan politik. Adanya perbedaan pandangan, kepentingan atau konflik antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Perlu adanya dialog dan negosiasi untuk mencari solusi bersama. 3. Isu pembangunan dan ekonomi. Perbedaan prioritas dan kepentingan antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Perlu adanya perundingan untuk mengkoordinasikan pembangunan dan investasi. 4. Isu keamanan dan pertahanan. Adanya ancaman separatisme, terorisme, atau konflik bersenjata di beberapa daerah. Perlu adanya perundingan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian. 5. Isu hak asasi manusia dan demokrasi. Tuntutan masyarakat sipil untuk mendapatkan hak-hak dan kebebasan yang lebih besar. Perlu adanya dialog dan negosiasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat. Secara umum, latar belakang perundingan inter-Indonesia adalah untuk mencari solusi atas berbagai isu dan perbedaan yang ada di dalam negeri, demi menjaga keutuhan dan integrasi nasional. Pembentukan RIS merupakan upaya Belanda untuk mempertahankan pengaruhnya di Indonesia. Namun, akhirnya RIS dibubarkan dan digantikan dengan NKRI, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia adalah konferensi antara pemerintah Indonesia dengan Bijen Confederal Overlaid (BFO) atau Majelis Permusyawaratan Federal tanpa campur tangan Belanda yang diselenggarakan 2 kali pada tanggal 20-23 Juli 1949 di Yogyakarta dan 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. Tujuan diselenggarakannya konferensi ini adalah upaya menyamakan pandangan dari pihak Republik Indonesia untuk menghadapi Belanda dalam sidang konferensi meja bundar agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948 membuat BFO bereaksi dan memutuskan untuk melakukan pembicaraan untuk kesekian kalinya di Jakarta. Dalam pembicaraan itu, diputuskan untuk segera membentuk pemerintah federal sementara dan mengikut sertakan pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yang ditawan di Bangka dalam pemerintah federal. Sementara, kesempatan ini dapat terwujud setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi pada tanggal 28 Januari 1949. Pada tanggal 7 Februari 1949, BFO mengutus Anak Agung Gede Agung memimpin delegasi melakukan pembicaraan dengan pemimpin-pemimpin Republik Indonesia di Muntok, Bangka. Terdiri dari Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Johannes Lemeina, dan Haji Agus Salim. Presiden Soekarno menyatakan bahwa Republik Indonesia bersedia berunding dengan pemerintah federal, sementara dengan persyaratan BFO mengakui para pemimpin Republik Indonesia di Muntok sebagai pemimpin suatu negara yang sah. Keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 dan Perjanjian Royam-Royem tanggal 7 Mei 1949 membuka jalan yang lebih lebar bagi terselenggarakannya pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan BFO sebelum menghadapi Belanda dalam sidang KMB. Pada Maret sampai April 1949, selagi UNCI mempersiapkan pertemuan Royam-Royem, BFO sudah merencanakan sebuah konferensi inter-Indonesia sebagai bagian dari langkah pendekatan mereka dengan Republik Indonesia. Rencana BFO itu dibicarakan dalam rapat tanggal 14 April 1949 yang membahas mengenai pentingnya pembicaraan dengan pemerintah Republik Indonesia sebelum adanya rencana penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari rapat itu,
BFO mengutus Mr. Kosasih Purwanegara ke Yogyakarta untuk membicarakan teknis pelaksanaan konferensi Inter-Indonesia. B. Konferensi Inter-Indonesia 1. Konferensi Inter-Indonesia 1 diselenggarakan di Hotel Toge, Yogyakarta pada tanggal 20-23 Juli 1949 dengan ketua penyelenggaraan seorang tokoh NIT yaitu Mr. Tajuddin Nur dan ketua sidang pleno dipercayakan kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta. Hasil konferensi Inter-Indonesia 1 adalah 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. 2. RIS akan diketuai oleh Presiden Konstitusional dibantu dengan menteri-menteri yang bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Akan dibentuk dua badan perwakilan yakni sebuah Dewan Perwakilan Rakyat dan sebuah Dewan Perwakilan Negara Bagian atau Senat. 4. Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Belanda, melainkan juga dari pihak Republik Indonesia. 3. Konferensi Inter-Indonesia 2. Konferensi Inter-Indonesia 2 diselenggarakan di Gedung Indonesia Serikat Jakarta pada tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 dengan pimpinan sidang pleno adalah Sultan Hamid II. Konferensi ini membahas pokok persoalan yang lebih luas yaitu 1. Ketatanegaraan, 2. Keuangan dan perekonomian, 3. Keamanan, dan 4. Kebudayaan. Pada konferensi ini, pemerintah Indonesia dan BFO menyetujui pembentukan Komisi Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah konferensi meja bundar. Konferensi Inter-Indonesia memiliki arti penting dalam perjuangan menegakkan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia dengan menghilangkan segala kecurigaan dan keraguan yang tercipta akibat pengalaman masa lalu. Keputusan terpenting dari konferensi ini adalah bahasa resmi dari negara RIS adalah bahasa Indonesia dan bendera nasionalnya adalah merah putih. Konferensi ini merupakan alat pemersatu dan senjata pamungkas terhadap segala usaha pemecah belah yang datang dari dalam maupun luar. Hal ini memberikan keuntungan pada sidang KMB di Den Haag. Berikut ini adalah beberapa tokoh konferensi Inter-Belanda yang memiliki kontribusi penting. Yang pertama ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta yang merupakan wakil presiden pertama Indonesia adalah salah satu tokoh yang sangat berperan dalam konferensi Inter-Indonesia, di mana ia menjadi pemimpin dari konferensi tersebut sebagai pemimpin delegasi Indonesia. Muhammad Hatta memegang peran penting untuk merumuskan pandangan dan strategi Indonesia dalam perundingan ini. Muhammad Hatta menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan kebijaksanaan dalam memperjuangkan aspirasi kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya, Indonesia berhasil dalam mencapai kesepakatan dengan pihak Belanda. Yang kedua ada Sultan Hamid II dari Pontianak. Sultan Hamid II adalah tokoh yang mewakili Belanda dalam konferensi Inter-Indonesia sebagai ketua BFO atau Bijeenkomst for Federal Overleg yang memegang peran penting dalam perundingan dengan Indonesia. Meskipun dari pihak yang berlawanan, Sultan Hamid II dikenal karena kebijaksanaannya dan kemampuan untuk menjalin dialog yang konstruktif dengan pihak Indonesia. Konstitusinya dalam mencari solusi yang memuaskan untuk kedua belah pihak telah jadi suatu pencapaian penting dalam berjalan menuju kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga ada Hubertus Johannes van Mook. Hubertus Johannes van Mook adalah Gubernur Jenderal Belanda saat konferensi Inter-Indonesia berlangsung. Sebagai perwakilan pemerintah kolonial Belanda, ia memiliki tanggung jawab besar dalam upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak Indonesia. Itulah sejumlah tokoh konferensi Inter-Indonesia yang paling berkontribusi. Saya akan menjelaskan tentang tujuan konferensi meja bundar atau KMB yang diselenggarakan pada tahun 1949 memiliki beberapa tujuan utama yaitu yang satu, menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Republik Indonesia.
Konferensi ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik bersenjata antara Belanda dan Republik Indonesia yang telah berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Belanda ingin mengakhiri perang dan mencapai penyelesaian politik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang kedua, bentuk negara federal Indonesia. Belanda menginginkan Indonesia menjadi sebuah negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan Belanda sebagai kekuatan dominan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pengaruh Belanda di Indonesia pasca kemerdekaan. Yang nomor 3, mengakui kedaulatan Indonesia. Salah satu tujuan konferensi meja bundar adalah untuk mengakui kedaulatan Indonesia meskipun dalam bentuk negara federal. Republik Indonesia juga ingin memperoleh pengakuan internasional atas kemerdekaannya. Yang 4, mengatur hubungan Indonesia-Belanda. Konferensi ini bertujuan untuk mengatur hubungan Indonesia dan Belanda pasca kemerdekaan, termasuk masalah ekonomi, militer, dan politik. Meskipun tujuan utama Belanda adalah mempertahankan pengaruhnya di Indonesia, konferensi meja bundar akhirnya menghasilkan kesepakatan pembentukan Republik Indonesia Serikat atau disingkat sebagai IS, sebagai kompromi antara Belanda dan Republik Indonesia. McLaren lu warna apa, Bos? 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 McLaren lu warna apa, Bos?